Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tema pada malam kini yaitu tentang tazkiyatun nafsi. Coba dengan kita sama-sama. Anan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi secara bahasa artinya adalah mensucikan diri kita. Mensucikan diri kita, Pak. Kalau seandainya ibarat ini badan kita kumur, sudah berapa lu apai ke sawah jo kaladang, tentu kita mandi ya nak. Mandi kita. Kalau seandainya kita niat ke sembahyang, cara menyucikan diri kita adalah dengan berwudu. Iyalah. Tapi kemudian setelah kita berhadas besar, caranya Pak, dengan kita mandi wajib. Tapi kini masalahnya Bapak dan Ibu, kita tidak mengkaji tentang menghilangkan kotoran yang ada di tubuh kita. Kita tidak berbicara tentang zahiriyah, tentang badan kita, cara kita membersihkan badan awak tidak. Tapi Pak, yang kita bicarakan kini itu adalah terkait masalah bagaimana kita menyucikan nafs, yaitu jiwa, diri awak. Baca menyucikan diri, beko kita tarikat. Nah, kini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah menang, telah mendapatkan posisi yang terbaik orang-orang yang menyucikan dirinya, yang menyucikan jiwanya. Kemudian ayat selanjutnya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorkan dirinya. Macam tai. Iya. Lah pek tadi. Artinya je. Jadi ada dua Pak, Bu. Dalam Al-Quran, yang pertama, orang nan lain mensucikan di jiwanya, dirinya, batang tubuh hatinya, maka ini adalah termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, tentangan daripada ayat tadi adalah bahwa orang nan memperbuat dirinya, membuat hatinya nak rancak, mulai dari sakit hati ke orang, kemudian kadang sana kamanakan sampai orang datang dunia aku jadi musuh dia sana. Pak, Bu. Maka dari itu, orang-orang yang seperti itu, yang membersihan dirinya, itu adalah orang menang. Artinya apa? Orang yang bisa meningkatkan ketakwaan pada dirinya. Nah, kita kaji kini Bapak Ibu. Bapak sabuk kita menyucikan diri mana? Coba tanya orang bocah. Bapak sabuk kita menyucikan diri mana, Mak? Oh, Mak. Iyo ni bapak baca. Bapak membersihan diri mana, Wak? Pertama, bulan karena bulan suci. Betul juga. Tapi yang lebih lapiknya adalah sabuk kita kalau balik besok Pak, tidak ada yang kita pakai dan bakteria apa aja ibu meninggal besok kita dapat kemudian mati cik surang tenang salah dia bahaya kita. Tapi masalah apabila kita jalan pintai kita kan masuk mati Pak, mati awak baru mendapatkan dua buah patamu masuk neraka, kedua masuk sargo. Kira-kira abi tawa. Yo mana dong? Yo sargo ya Pak. Kalau iyo sargo ya Pak, rumah. Jadilah orang nan patamu tadi. Orang nan berasiah jiwanya, membersihkan jiwanya. Ba'ama kasui membersihkan jiwanya. Tunggu. Cara membersihkan jiwa itu tunggu. Pertama Pak AKC Nabi bahwasanya ketika jiwa telah rusak, caranya adalah dengan menghisap dan menghitung diri. Maka
maksud itu Allah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri awak terlebih dahulu sebelum bisa awak akan hisab. Hitung-hitung berapa lu awak terduya, berapa lu awak di akhirat nanti nan kita terima hitung awak tu. Murah hitung palu tu ni murah. Tapi kadang pertama sembahyang tarawih kita dapat pahala lah. Iyo, sembahyang 5 waktu dapat pahala lah kita Pak, Bu. Iyo. Dapat pahala kita dah. Kalau lah dalam tiap hari kita sembahyang tarawih, apalagi sembahyang tarawih ini Pak, otomatis pahala jangan mengalir kepada kita. Tapi perlu kita ketahui, kita garis bawahi orang yang memang ingin mendapatkan surga dan ridho dari Allah tadi, standar keinginannya itu tidak barang banyak ibadah, Pak, Bu. Jadi itu namanya keliru kita. Sebab kita rajin tunggang-tunggi mulai dari pagi sampai malam, tapi nan kita tak kaja adalah ibadahnya dia. Maka siapa subuh Allah Pak, zuhur Allah Pak, sembahyang sunai Allah Pak. Nah, sekedar itu saja. Tapi orang yang bertakwa, yang butuhkan itu apa Pak? Mutu dan kualitas daripada ibadah yang tadi. Bapak tak itu karena Allah Ta'ala sumbayang tadi mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sumbayang tadi mencegah kita dari perbuatan keji dan, tapi bapak ada yang orang sumbayang kiranya dia bapak je lain. Maksudnya gini Pak, bapak ada je orang dan sumbayang tapi kira-kira siapa kosong dah. Ada je sumbayang tarawih malam, sumbayang beko siang tidak kosong. Kemudian ada orang dan sumbayangnya zina tarawihnya. Pertanyaannya bapak sampai takah itu Bapak Ibu? Bapak takah itu Pak? Dado kalau di siku dado takah itu. Dado di siku kok gencak-gencak aja sadaya. Ya mana kalau kamu? Banyak ama-ama jo papa di sekolah kumpak kami surah alhamdulillah. Bisu ambo ceramah di Puang Kasia di Masjid Raya Puang Kasia, musabui ke orang di sini. Kalau lu tahu apa aja mak, sia orang kampung dan kamu masuk sarugoe, celiaklah di Pujan Tuhan. Kira-kira ni dapat hari kita tahu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sumbayang tadi itu, contohnya. Bahas sembahyang tadi itu disebut mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada juga yang sembahyang tapi tidak hilang keji dan mungkar dari depan. Sebab makna dari sembahyang kebenaran itu Pak. Sebab dalam sembahyang itu kan ada 3 pembagian dari rukunnya. Nan pertama panamu rukun qalbi, yang kedua rukun zikri, dan yang ketiga rukun fi'li. Kita kaji cie-cie Pak, Bu. Rukun qalbi tadi adalah niat kita nan kita pasang ketika kita mulai sembahyang serentak sama takbiratul ihram. Nah, ketika itu apabila orang nan sembahyang tadi kau paham dia apa nanya kerajuan qalbi mau kasih di situ Pak ta'alluqnya kepada ilmu Allah Ta'ala. Baru musabui ta'alluqnya kepada ilmu Allah Ta'ala. Sebab kira-kira aneh li tahu isi apa. Misal apa pulang dari tempat kerja nyondoan biti dalam dompet dia giande seneknya. Lah, kira-kira tahu dia anda tiap pak baru mandoan dalam dompet banyak daripada dia kawak. Li tahu dia lihat tiap pak tu. Ndak tahu dan dia matawan ku apa ku untuk anak ke kuliah siswa, untuk anak ke sekolah. Jangan dek susun lo. Bego mandoan lo baca tadi baca cibuan bego. Wah, kota apa. Lah, dan sampai kita kata itu. Kemudian Bapak Ibu tak dek karena ta'alluqnya kepada ilmu Allah Ta'ala.
Karena Allah Ta'ala nan tentu arah isi dari hati kita, Pak Bu. Sebab orang lain tak kata tentu isi hati kita. Makanya ta'alluqnya adalah kaitannya adalah kepada ilmu Allah Ta'ala. Jadi Allah nan tentu isi hati kita. Kalau seandainya ada je dan busuk hati itu lain, nak senangnya mencari orang motor baru apa. Orang menimo minantu yo kajang, Pak. Kajang yang orang menimo minantu. Entah apa alo pula. Ini yo lo. Sebenarnya udah nampak aku. Udah cie dan beru orang menimo mantu barunya ya. Nih man, yo lapat dia aja bahasa Indonesia mah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang yo barasia tiawak, di sini tuh letaknya perubahan pada diri awak. Mulai kita tak berpikir bahwasanya Pak Jago nak ada seuzon kita ke nyorang. Kemudian ke Allah Ta'ala kita tak ada seuzon dari ibu. Sebab orang nan hatinya barasia memandang sesuatu itu di balik kejadian. Jadi apabila apa mandoan piti banyak di dompet tadi itu, inyo berhusnuzon tu, ndak seuzon tu dah. Artinya agak mungkin udah muka untuk anak rumah. Dah ya. Ataukah itu inyo berfikiran? Artinya janji apa nganai pandangannya kamu coba. Tapi apabila ndak senangnya tiga, berarti itu ada masalah dalam hati. Perlu kita perbaiki. Sebab ketika di padian hati tadi itu berlarut-larut dalam keadaan nanti itu kecil Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Jadi dikunci di Allah Ta'ala hati ko tatutui ama kasih tatutui hati tadi ko apabila melakukan kemaksiatan lama-lama melakukan kemaksiatan akhirnya seakan-akan kemaksiatan tadi itu adalah menjadi kebiasaan yo Pak. Tidak ada getaran dalam jiwa tadi itu, tidak ada bisikan yang tiba ke hati tadi itu. Yo na bapak yo masalah hati ko Pak. Oh dah, yo bapak yo masalah hati ko. Bapak yo mana? Bandai berusaha lalu hati-hati. Tak, bayi berjalan gitu minantu dari rumah gua, kama kasutan hati-hati di jalan, hati aja baru. Hati aja pandai gua. Iya. Budak awak dia ambil budak pandai, nampaknya apa? Hati aja baru tak. Apa kau gelap? Lah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah barasia hati awak, tentu kita bahwasanya nan kamancali hati awak Allah Ta'ala, maka nak ketalo begitu melakukan hati dan sebagainya. Sebab dalam tubuh aku hati pun rajo, Pak. Sebab anak buah hati itu adalah tangan secara lahiriahnya. Tapi yang batiniahnya adalah anak buah hati itu adalah pasai iri dengki kian naik sadoi dan adu dalam hati dan kadang-kadang orang datang. Kemudian lanjut kita nan kedua yaitu rukun zikri. Kama ta'ala rukun zikri tadi kau. Anan kita baca, apa nan kita sabuian kan zikri itu kan zikir kita baca la ilaha illallah. Kemudian kok baca wikung kanggewa nan artinya bana zikri tadi kok ta'alluqnya kepada sama Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya apa ibu batangka bacawi dia teumah taringa dan anak aja nama dengar itu Pak Allah Ta'ala mendengar tu. Jadi kalau seandainya awak kaya bacawi bana cari sampai di mana kata dengar Allah Ta'ala masa ira semua di ya kama kamando cari toe hati dia tadi tentu Allah Ta'ala sadugang dan tak tentu buat kini kuah
tiba dia ti Allah Ta'ala tahu apa lagi kok kamu bisi awak ya tak kama gitu kapai mau baca wih cero pai nampak ada Allah Ta'ala kamar nah ya terkata maka dari itu tak ada kesempatan kita untuk baca wih sangin Allah Pak bacakah kita kok mengeluarkan perkataan yang mungkin tak sesuai dengan kaidah-kaidahnya dan disebut nah kemudian yang ketiga yaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ta'aluannya adalah kepada basar Allah Ta'ala. Apabila kita melakukan perbuatan baik Allah Ta'ala saja. Basar itu kan penglihatan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan nan baik Allah Ta'ala menceliak tu nan buat kecewa kepada Allah Ta'ala menceliak nampak Allah Ta'ala. Jadi kini kok iyo je nio melakukan kemaksiatan tadi parangai kurang aja cingkah durako tadi itu silakan pai dari bumi Allah Ta'ala dima kawak buik le kama kandawa kok iyo nak cari tampe di mana tak nampak Allah Ta'ala carilah li kabasuh dawa tampe na nampak dia ndak nampak Allah Ta'ala ndak kabasuh bu Pak maka dari itu jalan tengahnya yaitu patuh kepada Allah Ta'ala sebab tujuan kita hidup di dunia yaitu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia kerana cieknya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita karajo memasak, menggulai, mengiling lado, niatkan karena Allah Ta'ala. Alun bertambah kita bersalawat mendapat syafaat daripada Nabi dia kan bisa loh. Kalau pakai batu lado jadilah salatullah salam. Kalau pakai balik dia baca dah. Tekan jauh salatullah berputar-putar tak betul dah punya ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya pandai-pandai kita hidup di dunia. Karena dunia hidup ka mati dunia ka akhirat. Sabok di sikoko kita katampe kita menunjukkan bangga pantas awak masuk ke tempat dan lain. Di sikoko mencelian kapabilitas awak Pak Bu. Di sikoko kita akan mencelian Allah Ta'ala ikut nama kerajuan selama di dunia. Kolak pore kalau dia masuk awak ke perguruan tinggi kan diminta nilai awak tu tak itu lol maka dari itu elok-elok kana diri kita badan kita kana jangan sampai rusak badan kita karena hidup di dunia nan sebentar sebab mati itu nak tu ditunjukan ke surang-surang Pak misal kau andeh dia tunjukannya Allah Ta'ala 5 tahun lagi kau dah do bahasa buyan tak itu kau mati menangis aja dah ya empat ada patang pajakunya lalu jadi muka rumah le nyoka bandar kece sudah tu lah pudu aja lalu je elok je patangnya atau beko tangkali tadi baru pergi ke bandar kece di mana kau lawa pudu aja meninggal aja nak jantung ya mati surang sedek lah ya apa kan naik lah bapa mati surang sedek. Jadi karena diri kita tahu diuntung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin hisab diri kita hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita hitung-hitung lah bara amal dengan kita buat. Kira-kira lain kadapi ridho Allah Ta'ala awak. Mungkin sekian dari ambo Bapak Ibu. Ambo dan indah cara dia pandai alimu tersimpannya oleh Allah kok sentiang tolong dibilai tanda kita seagama. Burung merpati batalui jauh tiba di bawah jatuh pacak sakit hati bukan di ujung pisau Bapak Ibu tapi di galatiak di ujung lidah maka dari itu ambo selaku balik pada malam kini go meminta maaf kepada kita dan basamu dek karena bulan puasa nak elok kita bertatangkar Pak Bu waduh dan sakit hati dia apa nama sabu yang tadi kira-kira lina baal gitu lihat mau kita maafan apa lina baal Pak mau minta maaf saja lihat mau maafan kok alhamdulillah kalau minta maaf itulah selesai hubungan kita dengan manusia tinggal hubungan kita di Allah Ta'ala dan kita selesai sumbayang tarawih mungkin sekian dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.